Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya Nurfahmi Fahrila dengan NIM 253141031 dari Prodi PGMI kelas 1A akan mereview materi yang berjudul Teologi Progresif Muhammad Abduh, Biografi Intelektual, Konsep Ajaran, dan Kontekstualisasinya. Tujuan mereview ini adalah untuk memahami bagaimana gagasan pembaruan Islam menurut Syekh Muhammad Abduh dapat diterapkan di kehidupan modern. Baik, yang pertama, biografi intelektual Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh lahir di Mesir pada tahun 1849 yang dikenal dengan ulama, pemikir, dan reformis Islam modern. Ia belajar di Al-Azhar yang merupakan yang menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam ilmu agama, filsafat, dan pemikiran modern. Pertemuan beliau dengan Jamaluddin Al-Afghani sangat mempengaruhi pemikirannya untuk membangkitkan umat Islam dari keterbelakangan intelektual dan sosial. Syekh Muhammad Abduh memiliki peran penting, yaitu beliau aktif menulis dan berdiskusi tentang ijtihad atau pemikiran manusia yang baik, serta pembaruan pendidikan Islam yang relevan agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Baik, selanjutnya yaitu konsep ajaran dari Syekh Muhammad Abduh. Pada pokok ajaran, beliau menekankan bahwa rasionalitas dalam Islam, menolak taklid buta, dan mendorong ijtihad agar ajaran Islam dapat disesuaikan dengan kemajuan zaman. Beliau berpendapat bahwa ajaran Islam itu bersifat tetap pada pokoknya, tetapi fleksibel dalam penerapannya sesuai konteks masyarakat. Jadi beliau berpendapat bahwa ajaran Islam itu bersifat mutlak pada dasarnya, tetapi kembali lagi dapat disesuaikan dengan perkembangan zamannya atau disesuaikan dengan zamannya. Pada bidang pendidikan, Syekh Muhammad Abduh menekankan integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern. Beliau mengkritik antara pemisahan dari sekolah Islam dan sekolah umum dengan tujuan manusia dapat berilmu, berakhlak mulia, dan seimbang antara kecerdasan intelektual dan spiritual. Jadi Syekh Muhammad Abduh ini tidak setuju apabila sekolah Islam dan sekolah umum itu dipisah antara pembelajaran Islam dan pembelajaran umum. Jadi beliau itu inginnya itu digabung karena biar ajaran-ajaran Islam dan ajaran-ajaran umum itu dapat dikaitkan. Jadi kan beberapa konsep sains kan juga ada di Al-Quran. Jadi mungkin karena itu beliau setuju kalau digabung biar seimbang antara pembelajaran keilmuan umum dan kecerdasan spiritual. Dengan pendekatan ini, Islam diharapkan mampu bersaing dalam peradaban barat tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Jadi beliau tidak mau digabung karena agar Islam itu bisa menyesuaikan, bisa mampu bersaing dengan bangsa barat dan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya yaitu kontekstualisasi pemikiran dari Syekh Muhammad Abduh. Ada pandangan teologis yang mana beliau menolak teologi fatalistik yang mana itu dapat membuat umat pasif, lalu ia menggantikannya dengan teologi rasional progresif yang dapat menekankan peran akal. Ciri khas teologi progresifnya antara lain yang pertama, Islam rasional dan berpikir. Jadi beliau ingin bahwa umat Islam tersebut itu juga berpikir secara rasional. Yang kedua, mendorong kebebasan untuk berpikir. Yang ketiga, menjunjung tanggung jawab moral. Yang keempat, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar. Sebagaimana yang tadi dijelaskan pada
pada konsep ajaran di mana Muhammad Abduh ingin bahwa Islam itu pada dasarnya mutlak tetapi dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus selanjutnya ada relevansi modern. Pemikiran dari Syekh Muhammad Abduh ini masih sangat relevan untuk menjawab isu-isu seperti radikalisme, krisis moral, dan ketimpangan sosial. Beliau juga menginspirasi tokoh-tokoh Indonesia seperti Harun Nasution, Nurholis Madjid dalam membangun Islam yang moderat, rasional, dan selaras dengan nilai-nilai. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran rasional dari Syekh Muhammad Abduh merupakan tonggak penting dalam sejarah kebangkitan intelektual Islam modern. Beliau lahir di masa pada saat Islam pada saat itu menghadapi kemunduran dalam bidang sosial, bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan moral akibat ketertutupan terhadap ijtihad serta dominasi taklid buta. Melalui gagasan-gagasannya, Muhammad Abduh berupaya membangunkan kembali kesadaran umat Islam untuk berpikir kritis, rasional, dan terbuka terhadap perubahan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dalam biografinya, kita dapat melihat bahwa perjalanan intelektual Syekh Muhammad Abduh tidak lepas dari pengaruh Jamaluddin Al-Ghofani yang menanamkan semangat pembaruan, menanamkan semangat pembaruan dan perjuangan dalam melawan kebodohan. Beliau Syekh Muhammad Abduh kemudian melanjutkan gagasan itu sebagai kunci kemajuan umat. Beliau menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu modern karena menurutnya keduanya merupakan sarana untuk mencapai kemuliaan dan keseimbangan hidup manusia baik secara intelektual maupun spiritual. Konsep ajaran Muhammad Abduh berpijak pada rasional dan ijtihad. Ia mengajak umat Islam untuk berani berpikir, meneliti, dan menyesuaikan ajaran Islam dengan konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip nilai keislaman. Bagi Muhammad Abduh, Islam bukanlah agama yang statis, melainkan dinamis dan mampu berkembang sesuai zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam bidang teologi, beliau menolak pandangan fatalistik yang membuat umat pasif dan menggantikannya dengan teologi yang progresif, sehingga peran akal dan tanggung jawab moral dalam diri manusia dapat mendalami wahyu. Pemikiran Muhammad Abduh memiliki konteks yang sangat luas dan relevan hingga masa kini. Di tengah berbagai tantangan modern dan radikalisme, krisis moral dan ketimpangan sosial, gagasan Muhammad Abduh tentang Islam yang moderat, rasional, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan menjadi sangat penting. Ia menunjukkan bahwa kemajuan dan keimanan tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan jika ditopang oleh pemahaman agama yang benar dan terbuka. Warisan intelektual Syekh Muhammad Abduh berpengaruh hingga ke Indonesia, terutama pada tokoh-tokoh teologi pembaru seperti Harun Nasution, Nurholis. Pemikiran mereka tentang Islam rasional dan kontekstual merupakan lanjutan dari semangat pembaruan Muhammad Abduh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teologi progresif Muhammad Abduh bukan hanya sekedar gagasan masa lalu,
melainkan inspirasi abadi yang mengajarkan kita untuk untuk terus menafsirkan Islam secara rasional, relevan, dan berdaya guna bagi kemajuan umat Indonesia di setiap zaman. Sekian review materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.